Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah bayi perempuan bernama Dewi Sartika. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan dan ia lahir di keluarga bangsawan Sunda. Nyi Raden Ayu Raja Permas dan Raden Rangga Somanegara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika. Beberapa tahun kemudian, Bu, bagaimana jika kita tetap menyalakan di sekolah Belanda? Saya sangat setuju Kanda, namun bukan hal itu berdasarkan kendali kita saat ini. Kanda sangatlah paham alasan ini. Cuman, ketika lihat Uwi semangat dalam belajar, muncul rasa ingin menyekolahkan diri di sekolah Belanda. Bagaimana, Bu? Saya sangat setuju Kanda. Tolong panggilkan Uwi. Baik Kanda. Uwi, itu nak. Kanda. Jadi begini, Uwi. Bagaimana jika ayah tetap menyalurkan duit di sekolah Belanda? Sebenarnya aku setuju ya, namun pada hal itu sangat bertentangan dengan adat saat ini. Hal yang kau katakan tidak salah anakku. Tetapi jika melihatmu belajar, timbul rasa ingin menyekolahkan duit. Hal ini juga telah disepakati oleh ayah dan ibu untuk menyekolahkan duit. Bagaimana, nak? Benarkah? Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Ayah, ibu, udah sekolah dulu ya. Hati-hati ya Uwi, semoga Uwi menjadi anak yang membanggakan di masa depan. Baik, Bu. namun kebahagiaan Dewi Sartika hanya sesaat. Pemerintahan Belanda mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang kiai Sunda yang bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tua Dewi Sartika harus menerima hukuman. Ayahnya harus diasingkan ke Ternate karena pemberontakan yang dilakukannya, dan ia dikeluarkan dari sekolahannya. Dewi Sartika, kemari. You bukan anak Belanda, kenapa you berani sekolah di sini? Memangnya anak seorang kiai seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya bersekolah di sini hanya untuk mencari ilmu, bukan untuk mengganggu. Yang sekolah di sini hanya anak-anak Belanda. You bukan anak Belanda. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak Belanda saja. Ini negeri kami. Saya berhak atas negeri kami sendiri. Berani sekali you berbicara seperti itu. Ikut kami. Pemerintah Belanda Chan Hammer menarik paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menuju rumahnya untuk menemui orang tua Dewi Sartika. Sampainya di sana, pemerintah Belanda menodong pistolnya ke arah kepala ayah Dewi Sartika. You ingin mati. Apa maksud Tuhan? You sudah tahu kan aturannya, tapi malah melanggar aturan itu. Saya hanya ingin menyokolkan anak saya, tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli. You sudah melanggar aturan itu. You harus menerima hukumannya. You akan kami kirim ke Ternate. Ayah Dewi Sartika tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ibunya pun turut ikut menemani. Dewi Sartika hanya bisa berpasrah. Ia kemudian mendatangi rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Pamannya itu merupakan seorang bupati di Cicalengka. Dewi Sartika tidak pantang menyerah, ia tetap melanjutkan pendidikannya.
di Sekolah Dasar Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain bersama teman perempuan sebayanya sambil ia mengajari temannya membaca, menulis, belajar bahasa Belanda, bahkan menari. Ia berlaku layaknya seorang guru. Uwi, kemari, mari kita belajar. Aku sudah tidak sabar untuk belajar. Baik, mari. Uwi, apa kau tidak bosan mengajar kami? Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Aku tidak pernah merasa bosan dan mengeluh soal pendidikan, apalagi anak-anak seperti kita ini, kita layak mendapatkan pendidikan. Aku sangat bangga kepadamu, Uwi. Kau selalu semangat dalam menimba ilmu. Kau juga sama. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang ternyata ilmu yang ia beri bermanfaat bagi mereka. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik kepadanya, yaitu Raden Kangjeng Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, maukah kamu menikah denganku? Maaf Raden, aku tidak bisa dengan ini. Kenapa? Apa aku kurang pantas denganmu? Kita memiliki prinsip yang berbeda-beda. Aku lebih mementingkan pendidikan, sedangkan kau lebih mementingkan perbuatan. Maaf Raden, aku tidak bisa mementingkan ini. Tak lama dari penolakan tersebut, datanglah seorang perempuan yang memberi kabar yang sangat menyayak hati Dewi Sartika. Dewi, ayahanda kau Dewi. Kenapa dengan ayahanda? Kenapa? Ayahanda kau meninggal di pengasingan. Ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Uwi segera mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit pada keluarga pamannya. Maafkan Umi, Bu. Kau tidak salah, Nak. Kau tetap menjadi anak kebanggaan kami. Lanjutkan perjuanganmu. Uwi akan berjanji dalam pendidikan ini. Uwi akan meneruskannya, Bu. Pada tahun 1906, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, agar anak perempuan memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, R.A. Marganegara, dan Chan Hammer menjadi inspektur dalam kantor pengacara pada saat itu. Dewi Sartika, apakah ibu Dewi berniat untuk menikah dengan Raden Sanji? Maaf, saya belum bersedia untuk melakukan pernikahan dengan Raden Sanji. Why? Saya memiliki berbeda prinsip dengan Raden. Saya lebih mementingkan pendidikan, maka dari itu saya ingin mendirikan sekolah. Sekolah apa yang rintis? Saya ingin mendirikan sekolah istri. Why? You hendak mendirikannya? Ya, saya ingin menanamkan kepada perempuan dan putra. Sebagai perempuan harus bisa segala-galanya agar mereka tidak bergantung kepada suami, apalagi pada keluarga yang lain. Good. I like it. Pada tahun 1906, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, agar anak perempuan memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, R.A. Marganegara, dan Chan Hammer menjadi inspektur dalam kantor pengacara pada saat itu. Nah, kalian harus jadi anak yang berguna untuk masa depan dan membuat orang tua kalian bangga. Siapa tuh? Tunggu bentar ya.
Ini Nyai Uwa, Nyai Uwi ingin mengajak Nyai untuk mengajar di sekolah Barui. Benarkah sekolahmu sudah didirikan? Ya, Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kandungan Agasrawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri hingga pada tahun 1910. Nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami You bukan anak Belanda, kenapa you berani sekolah di sini? Memangnya anak seorang kayak Alhamdulillah. You ingin mati? Apa maksud Tuhan? You sudah tahu aturannya, tapi malah melanggar aturan itu. Saya hanya ingin menyekolahkan anak saya, tidak lebih dari itu. Kami tidak peduli you sudah melanggar aturan itu. You harus menerima hukumannya. You akan kami kirim ke Trannet. 2, 3. Bukan sorangan aja. 1, 2, 3. Ay mana kenaon? Jadi itu jangan anak bunga tak gitu. Kita jauh ya. Tunggu deketin munduran. Dapat nih jauh ya. Anak bunga tak jadi jeduk-jedukeun. Ya gitu. Kita mau makan jadi anak berguna kita dari agama. Kamera roll action. Iya betul.